Hai teman-teman. Pada video kali ini, kita akan coba memabah sesuatu yang seringkali menjadi bagian dari rutinitas kita tapi begitu melelahkan secara mental, yaitu cara kita menghadapi kemacetan lalu lintas. Karena situasi jalanan yang padat seringkali membuat kita merasa stres dan frustasi. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan kesehatan mental lo. Pada video ini, kami akan berbagi beberapa tips bagaimana menjaga kesehatan mental kita saat terjebak dalam kemacetan. Yuk mari kita hadapi kemacetan lalu lintas. Dengan cara tertib berlalu lintas dengan menonton pembahasan video berikut. Siapa yang gak kesel kalau kena macet? Ya, apalagi kalau tinggal di tempat yang dalam setahun ngabisin waktu sampai ratusan jam di jalan. Coba bayangin kalau misal kita tinggal di sana selama 70 tahun, itu berarti 3 tahun hidup kita dipakai cuma buat nungguin mobil depan gerak. Gila banget. Masalah ini juga yang bikin pemerintah Indonesia rugi triliunan rupiah, udara jadi kotor, sampai warga-warganya pada stres. Jadi, adakah satu solusi buat masalah ini? Oke, sebelumnya ada yang pernah lagi naik mobil terus kendaraan di depan tiba-tiba berhenti? Awalnya mungkin kita ngira ada lampu merah atau malah kecelakaan. Tapi pas makin maju malah nggak ada apa-apa. Iya, kejadian ini disebabin sama satu fenomena bernama Phantom Traffic Jams. Fenomena ini kejadian pas kita nginjek rem yang bikin mobil di belakang ikutan ngerem, begitu juga belakangnya, sampai jalanan akhirnya macet. Ya, sungguh nyebelin. Jadi, apa yang harus dilakuin? Simpelnya kita bisa ngubah cara kita nyetir dengan ngejaga kecepatan dan jarak antara mobil depan dan belakang. Selain ngehindarin kecelakaan, mobil belakang jadi punya cukup waktu buat ngerem dan akhirnya nggak ada lagi macet yang disebabin orang main TikTok sembarangan. Ya, kedengarannya emang simple, tapi masalahnya kita nggak ada yang sekompak itu dan mungkin cuma bisa diterapin sama mobil pinter yang bisa jalan sendiri. Oke, mereka memang udah ada, tapi tentu masih mahal-mahal. Dan ya, mungkin cara lain yang kepikiran buat ngurangin macet itu dengan nambahin jalan baru. Tapi percaya nggak percaya, ternyata nambah jalan malah bisa nambah kemacetan. Kenapa bisa begitu? Simpelnya, karena sebuah fenomena yang bikin orang-orang ngira jalan baru bakal nyingkatin waktu perjalanan dan bikin mereka ikut ke jalan itu semua. Padahal malah sebaliknya. Contohnya kayak di jalan raya di Amerika ini yang malah tambah macet setelah jalurnya ditambah. Dan siapa sangka solusi yang bisa dilakuin malah sebaliknya, ngurangin jalanan. Langkah ini bikin orang jadi milih cara lain buat berpergian dan akhirnya ngurangin pengguna jalan. Kayak daerah di Korea Selatan ini yang ngubah salah satu jalan tol jadi tempat wisata, yang bikin para pengguna jalan pindah ke transportasi umum. Jadi gimana menurut kalian? Bisakah cara ini diterapin di Indonesia? Komen di bawah. Ya, macet itu masalah yang ribet. Dan selain cara-cara tadi, kita juga masih bisa nerapin jalan berbayar biar orang ogah nyetir atau bawa motor sendiri, sampai cara yang paling simpel, naik kendaraan umum. Tapi gimana menurut kalian? Manakah solusi terbaik buat ngilangin macet? Dan seperti biasa, terima kasih.